Shalom, puji nama Tuhan. Mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima hadirat lawatan-Mu pada saat pagi hari ini Bapa. Kiranya Kau memberkati kami Bapa semuanya Bapa. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Kiranya Roh Kudus Bapa turun atas kami Bapa. Memberkati ibadah kami Bapa. Ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Memberkati jemaat-jemaat-Mu yang saat ini belum hadir Bapa. Mungkin dalam perjalanan Tuhan Yesus lindungi sertai Bapa. Tibakan di tempat ini dengan keadaan selamat. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan Bapa. Menghadapi persoalan Bapa, pulang Tuhan Yesus membawa sukacita, damai sejahtera Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati kami pelayan-pelayan-Mu Bapa yang akan melayani pada saat pagi hari ini Bapa. Memberkati kami semuanya Bapa, baik hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Bapa. Pakai Tuhan Yesus di dalam mulut Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Ajar kami Bapa untuk fokus Bapa untuk menerima firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami pulang tidak sia-sia Bapa. Kami pulang Tuhan Yesus dengan hati yang sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan Yesus ibadah ini Bapa, dari awal pertengahan hingga selesainya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang layak kita puji, layak kita tinggikan.
Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Beri sorak-sorak kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai, kita mau pujikan nama Tuhan. Sungguh kau mempesona. Saya persilahkan
untuk membawa kantong kolektor untuk mempersiapkan. Fokus kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hal yang ku pinta
oleh sebab Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, karena Tuhan, kami ada sampai hari ini. Itu sebabnya Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Dan saat hari ini kami boleh menikmati kemurahan hadirat-Mu. Di tengah-tengah kami memuji dan memuliakan Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami boleh rasakan Tuhan hadirat-Mu. Suasana surga, sukacita, damai sejahtera surga ada dalam hidup kami, ada di tengah-tengah kami. Kiranya Roh Kudus berkarya lebih dalam lagi, mengurapi kami, memenuhi kami, melengkapi kami, memampukan kami untuk duduk di kaki Tuhan dengan baik dan benar, menghargai, menghormati akan kehadiran-Mu Tuhan melalui firman Allah. Karena firman-Mu merupakan nasihat dalam hidup kami, teguran, pengajaran, tuntunan hidup, pedoman hidup, dasar hidup untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Demikian pula mendengar firman dengan baik dan fokus kepadamu Bapa. Sehingga kehadiran kami saat dalam ibadah yang sangat singkat tidak sia-sia. Kami semua mendapat lawatan Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan melalui kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang mengurapi kami, memberikan pencerahan dan pemahaman akan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami yang sangat amat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sucikan ruangan dan setiap ruangan tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua bahagia, sukacita, mau diberkati Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan itu kebenaran, membawa kita hidup dalam kebenaran dan menerima apa yang benar dari Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Kristus, pagi ini sudah saya siapkan lama. Pernah saya sampaikan saudara, saya tidak pernah menyampaikan firman secara spesial atau spesifik mengenai tokoh dalam Alkitab. Dan Tuhan berikan yaitu tokoh-tokoh Alkitab yang tercatat dalam Alkitab saudara, ya, untuk kita akan belajar bersama-sama. Kita belajar bersama-sama mengenai tokoh-tokoh ini. Bukan hanya tokoh Alkitab mengenai pria, tapi kali ini mengenai wanita. Yaitu wanita yang tangguh dalam Tuhan, yang tercatat dalam Alkitab saudara. Saya tanya, siapa yang pernah mengikuti pria sejati seminar? Ada angkat tangan? Ada yang pernah mengikuti wanita bijak? Jemaat di sini tolong angkat tangan. Enggak ada. Pernah diajak tapi ya? Enggak, kenapa enggak mau? Pernah diajak yaitu seminar pria sejati? Siapa yang pernah diajak? Kenapa enggak mau? Saudara, tapi saya kasih tema tentang wanita dalam Alkitab, yaitu wanita yang tangguh. Bukan hanya bijak, tapi tangguh. Bijak itu ya kalau dilengkapi bijaksana, wanita bijaksana. Saudara tahu ya wanita bijaksana? Supaya jadi wanita bijaksana seperti siapa? Abigail, ya, bijaksana. Artinya wanita bijaksana itu intinya itu wanita itu mendukung. Kalau dalam sudah suami istri, mendukung suami. Itu intinya semua, menjadi pendukung saudara. Nah sekarang kita lihat dalam Alkitab,
mengenai wanita, tokoh-tokoh wanita. Kalau di dunia siapa yang tahu tokoh wanita zaman Belanda namanya siapa? Raden Ajeng Kartini Indonesia. Siapa lagi? Cut Nadin, Marta, Tiahu, dan masih banyak lagi. Kalau yaitu di dunia yang terkenal, saudara, siapa saja? Zaman Belanda, siapa? Wilhelmina. Ingat? Yu bukan Yutina, saudara. Margaret Thatcher. Ada juga seorang wanita jadi Perdana Menteri dengan yaitu tentara yang kecil tapi bisa memenangkan yaitu musuh 10 negara. Siapa namanya? Golda. Saya tidak akan cerita dari negara mana. Saya tidak akan cerita itu, tapi saya cerita dalam Alkitab, saudara. Wanita yang tangguh, tokoh wanita yang apa, saudara? Yang terkenang, yaitu sepanjang masa, bahkan sepanjang sejarah, sepanjang dunia ini ada. Siapa itu? Maria katanya. Dalam Alkitab yang tercatat pertama kali wanita dalam Alkitab namanya Hawa. Saudara, wanita tangguh dan terkenal tadi di masa kini, masa lalu. Tapi wanita dalam Alkitab salah satunya yang terkenal sepanjang masa pastilah namanya Hawa, karena Hawa ini wanita yang pertama tertulis dalam Alkitab. Saudara, kalau saya berbicara tentang wanita, pria jangan tutup telinga lo ya. Oh, ini wanita, saya pria. Saudara jangan salah mengerti. Wanita dalam Alkitab, dengarkan, wanita dalam Alkitab menggambarkan gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu wanita tok atau pria tok? Pria wanita dari anak-anak sampai lansia itu gereja. Sekali lagi, wanita dalam Alkitab menggambarkan gereja Tuhan kita semua, saya dan saudara, laki dan perempuan, anak sampai lansia, itu gereja. Yang kedua, wanita dalam Alkitab yaitu digambarkan sebagai calon mempelai wanita, Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki. Jadi kita sebagai gereja Tuhan semua wanita itu, dan kita calon mempelai wanitanya Yesus sebagai mempelai laki-laki. Gereja Tuhan wanita dalam Alkitab juga dikatakan bahwa kita ini tubuh Kristus. Yesus sebagai kepala gereja. Ingat, jadi pria-pria tidak usah tutup telinga ya. Buka semua telinganya termasuk saya. Haleluya. Saudara kasih, wanita dalam Alkitab tadi saya kata menggambarkan gereja Tuhan, mempelai wanita tubuh Kristus kita semua ini. Nah, saudara, kalau saudara baca Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal yang kedua, saudara harus baca itu. Pernah baca? Kejadian pasal 1 menceritakan tentang apa? Menulis tentang apa? Halo? Penciptaan. Ya. Manusia diciptakan pada hari keberapa? Wanita itu apa? Manusia diciptakan atau dibuat? Ya, semua di dunia ini diciptakan, berarti dari tidak ada menjadi ada, kun fayakun. Dengan ucapan jadilah maka jadi. Tetapi manusia dibuat.
Apa artinya dibuat, saudara? Berarti bahan sudah ada. Bahan sudah ada dan dibentuk. Manusia dari bahan apa, saudara? Tanah, ada macam tanah, saudara. Kalau manusia suka tengkar itu tanah yang sengketa. Siapa yang suka tukaran di sini berkelahi? Halo, tanah sengketa. Saudara dibuat dari tanah apa, saudara? Halo? Nah, dari tanah. Dibuat berarti dari bahan yang ada, dibentuk menjadi manusia namanya. Mengapa kok disebut manusia? Karena Tuhan membuat manusia menurut gambar dan rupa Allah. Apa artinya gambar dan rupa Allah? Mempunyai sifat dan karakter Allah. Manusia, makhluk nurut sifat Allah. Apakah sifat Allah ada dalam hidup saudara? Sifat Allah itu bermusuhan, bertengkar, benci, sakit hati, dendam, kasih, mengampuni. Haleluya. Saudara, itu disebut manusia makhluk nurut sifat Allah. Nah, saudara kasih dalam Kristus, ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari termasuk manusia. Manusia diciptakan pada hari yang terakhir. Ya, biasa hari terakhir itu kita di dalam firman Tuhan disebut bahwa manusia ini ciptaan yang paling komplit. Ya, paling komplit, makanya disebut sebagai mahkota dari ciptaan. Mahkota itu di kaki, saudara, di kepala, di atas. Itulah kita semua. Bersyukur, amin. Kita diciptakan menjadi manusia, bukan Nah, saudara, manusia. Ya. Komplit apa? Ada tubuh, jiwa dan roh. Kalau yang lainnya hanya tubuh dan jiwa, tidak punya roh. Sebab roh ini yang kita miliki, ini asalnya dari Allah. Allah sedang mengembuskan napas dalam hidup kita. Itulah ciptaan. Maka pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti, itu bukan Tuhan berhenti tidak buat apa-apa. Telah melihat semua ciptaan, Tuhan katakan apa? Semua sangat amat baik, termasuk saya dan saudara. Ada yang tidak baik hari ini, ada yang sakit, kan tidak baik, saudara. Keuangannya sakit, pekerjaannya sakit, tidak lancar, ekonominya, rumah tangga, hubungan suami istri, anak dan orang tua sakit, tidak sehat, tidak baik. Hubungan jemaat satu dengan yang lain tidak baik, berarti itu sakit. Tuhan tidak menciptakan itu, saudara. Tuhan tidak menciptakan itu. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus. Dan sekarang kita akan mempelajari, ya, kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita semua dapat belajar beberapa dari wanita yang disebut gereja Tuhan tadi. Tadi saya katakan pasal 1, pasal 2. Allah menciptakan dunia dari tidak ada menjadi ada, menciptakan langit dan bumi dan membuat manusia, hewan dan manusia. Saudaraku kasih, makanya sedikit saya sampaikan. Saudara baca pasal 124, ya, hewan dan manusia, ada beberapa hewan dibuat oleh Tuhan hari yang sama.
pasal 24. Saya tidak akan sampaikan itu, ayat 24. Nah, saudara kasih dalam Kristus, dan setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi dan manusia, kita baca pasal 2 ayat yang ke-18. Ayo kita baca sama-sama. Pasal 2 ayat yang ke-18. Sudah ketemu semua? Pasal 2 ayat 18. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan menjadikan semua baik. Setelah Allah melihat Adam tidak baik, Adam itu sendirian. Allah berarti tidak baik. Ya, ini pada awalnya seperti itu. Allah membuat penolong yang sepadan dengan baginya. Saudara, kita lihat bagaimana cara Allah membuat penolong yang sepadan itu, penolong yang lain. Saudara baca ayat 23, tidak akan saya baca. Allah membuat Adam, manusia pertama itu tidur nyenyak. Basa Jawa ini turu angles. Kalau turu sudah angles, tahu angles saudara? Ya, saudara kalau tidur seperti itu, saudara mudah harta saudara dicuri. Rupanya dalam hal ini demikian pula, Tuhan mengambil tulang rusuk. Loh, namanya tulang rusuk saudara diambil ini. Berarti kalau istilahnya itu Adam dioperasi ya kan. Dibedah dagingnya, dipotong tulangnya. Kira-kira terasa enggak ya? Kerasa enggak saudara ya? Tetapi karena dibuat tidur nyenyak, Adam tidak kerasa. Kalau sekarang dibius, istilahnya dibius. Ini ada kesehatan tahu. Sudah siapa yang pernah operasi? Pada waktu operasi terasa enggak? Setelah operasi baru terasa. Saya cerita sedikit. Saya sekali operasi, berapa kali ya? 1, 2, 3, 4 kali operasi. Sekali itu saudari operasi sampai sembuh enggak kerasa popo. Kali itu. Tapi yang lainnya saudara pun, apalagi operasi yang terakhir, istri saya ada, ya maaf almarhum Bapak Freddy, itu yang menunggu di ruang ICU, tahu dia. Padahal operasinya cuma di sini sedikit, enggak tahu bagaimana itu. Ini 2 kali dioperasi. Operasi yang pertama enggak terasa, saya diajak ngomong-ngomong, setelah itu ketiduran sampai saya dibawa ke ruang. Loh, sudah selesai Pak? Ya sudah, mulai tadi. Sampai saya bilang, lah kok operasi ini kok enak banget. Biasanya saudara operasi yang pertama di batu ginjal di sebelah kiri, sebelah kanan. Waduh saudara setelah operasi. Tapi kali itu, nah rupanya saya waktu itu ingat, oh seperti Adam dioperasi, enggak terasa apa-apa. Saudara kasih dalam Kristus, di situ dikatakan bahwa diambil tulang rusuk. Jadi perempuan ini berasal dari mana? Tulang rusuk pria atau laki-laki. Jadi saudaraku kasih, yang ada dalam dunia itu laki-laki dulu atau perempuan? Laki-laki. Kalau ayam, disik ayamnya apa disik endoke? Nah kan gitu. Repot saudara. Ono bilang disik ayam, kalau ndak ayam gak iso ngendok. Ono bilang kalau endok, lek kano endok kano ayam, ya wis terserahlah di situ. Tetapi kita membahas tentang bukan binatang tetapi apa? Manusia dari tulang.
Pria dari tanah liat. Kuat mana saudara? Tulang sama tanah liat. Tulang iga, bukan tulang kepala saudara. Kalau tulang kepala, ada seorang wanita nginjek-injek pria. Tapi saudara kasih, ya saya cerita ada teman saudara namanya wanita. Jadi karena kuat saudara waktu berkelahi, bukan istrinya dibanting, suaminya diangkat dibanting, blek saudara. Dia bilang iya bener sebab wanita itu kuat dari tulang, kamu lemah ya udah. Nah ini hanya sedikit saja. Ingat saudaraku kasih, tulang iga bukan tulang kepala, bukan tulang tangan. Ini biasanya saya sampaikan yaitu khotbah pemberkatan nikah. Tapi hari ini kita tahu posisi kita itu sebagai apa. Jadi dikatakan wanita dalam gereja demikian pula. Saudara, dikatakan saudara yaitu tadi sebagai penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan saudara. Nah, dalam arti dikatakan bahwa selanjutnya Alkitab memberitahu juga kepada kita dalam pasal yang ketiga. Pasal ketiga apa yang terjadi di situ saudara? Halo? Sudah baca? Bahwa laki-laki dan perempuan itu telah melanggar firman Tuhan. Mereka dihadapkan dengan bukan masalah ini, tapi dihadapkan dengan jebakan. Jebakan apa istilahnya? Jebakan Batman, nah. Jebakan laba-laba. Manusia dihadapkan dengan jebakan, dihadapkan dengan yaitu salah satu binatang dikatakan yang paling cerdik. Untuk apa? Untuk yaitu memperdaya manusia. Saudara, mengapa saya jebakan? Diawali dengan pertanyaan. Nah, saudara hati-hati. Ada jebakan-jebakan yang dibuat oleh iblis, oleh dunia ini menjebak saudara. Ya. Menguji saudara, mencobai saudara bukan suatu hal yang menakutkan, mengerikan, tapi hanya dengan perkataan, ucapan yang menjebak. Dengan diajukan suatu pertanyaan. So, di sini perlu hikmat saudara. Pertanyaan apa? Saudara, iblis ular tahu firman Tuhan. Dia juga pakai firman Tuhan. Lebih pintar saya dan saudara, lebih mengerti saya dan saudara tentang firman Tuhan. Makanya untuk mengalahkan iblis juga dengan firman, bukan dengan kekuatan kita. Tanya, apa firman Tuhan Adam dan Hawa? Apa firman Tuhan? Apa yang difirmankan oleh Tuhan? Kan begitu. Pertanyaan. Saudara. Setelah dijawab oleh iblis, diputar balik. Bukan seperti itu, seharusnya seperti ini dan seterusnya. Jadi orang yang suka memutar balik firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan dibuat senjata untuk apa? Untuk bertengkar, istilahnya antem-anteman. Itu cara iblis. Iblis tidak, firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Firman Tuhan juga bukan untuk dimengerti, tapi firman Tuhan untuk diimani dan dilakukan. Amin. Sudah mengerti firman? Sudah lakukan firman?
Orang yang mengerti firman, melakukan firman, hidupnya ada suatu buah dalam hidupnya. Perkataan perbuatannya gimana? Karena kalau dia mengerti firman Tuhan, mengimani firman, melakukan firman, hidupnya juga seperti firman Tuhan. Ucapannya seperti firman Tuhan. Saudaraku kasih, ya singkat cerita di sini, bahwa manusia terperangkap dan manusia jatuh dalam dosa. Ya, sehingga apa, manusia terus berbuat dosa. Ini perangkap, kalau sudah terperangkap sulit untuk keluar, saudara. Ini awal manusia jatuh dalam dosa dimulai dengan ular yang menipu perempuan, kemudian saudaraku laki-laki ya memilih untuk berbuat dosa. Jika dosa masuk ke dalam dunia, saudara, ya dikatakan di sini dosa masuk ke dalam dunia melalui perempuan dan laki-laki. Menolak jalan Tuhan. Jadi saudaraku kasih, dosa itu menolak jalan Tuhan, tidak mau mentaati rencana Allah. Setelah dosa masuk ke dunia, baru Adam memberi nama Hawa. Perlu saya jelaskan, sebelum manusia jatuh dalam dosa, pada waktu Allah mengambil tulang rusuk, dibentuklah wanita perempuan tadi, dibawa, yaitu dibentuklah manusia, dibawa ke sampingnya Adam, dan Adam katakan, ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Maka Adam menamai perempuan. Saudara, perempuan berarti jenis kelamin wanita, artinya itu, saudara. Ya, secara etimologi, saudara, ya, kata ini berasal dari empu atau, ya saudara, dalam bahasa Sanskerta, ya di sini disebut mulia. Jadi wanita itu artinya mulia, saudara, ya, mulia, bermakna mulia. Tetapi ada yang menyebut wanita, betul ya? Kalau perempuan itu bisa dari anak-anak sampai besar. Tapi kalau wanita itu sebutan seorang perempuan yang sudah dewasa. Ada istilah wanita karir, ya kan? Wanita karir, yaitu wanita, ya, wanita karir. Sekarang banyak wanita karir, saudara. Ya, wanita-wanita, kalau yaitu orang Jawa, wong Jawa katakan wanita. Artinya apa? Wani ditoto. Wani ditoto, mau ditoto, berani ditoto. Jadi kalau wanita ndak berani ditoto, berarti wanita sing murang toto. Makanya ada wanita bijak. Setelah ikut seminar jadi bijak enggak? Halo, seharusnya jadi bijaksana. Tapi kenyataannya apa? Wanita mendukung, yaitu suami, mendukung pekerjaan Tuhan, menopang pekerjaan Tuhan, saudara. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Saudaraku kasih dalam Kristus, di sini kita akan melihat, ya, manusia gagal melaksanakan rencana Allah. Padahal Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk melaksanakan rencana Allah. Rencana Allah apa?
kecelakaan, kehancuran. Rencana Allah adalah masa depan yang penuh dengan rencana hari ini dan terus terlaksana ke masa depan, saudara. Tetapi dampak dosa pada Adam dan Hawa dalam keluarga mereka di masa depan, jadi dampaknya ke masa depan. Dia gagal melaksanakan rencana Allah, berarti Adam dan Hawa gagal. Rencana Allah pada endingnya adalah keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Itu rencana Allah. Tapi meskipun demikian, saudaraku kasih, Allah itu luar biasa, Rahman dan Rahimi. Sehingga saudara kita melihat bagaimana penebusan Allah dalam kisah ini. Kita belajar tentang Hawa, perempuan pertama dalam Alkitab. Saudara, yang pertama apa? Hawa adalah, saya sudah cerita tadi Pak, Hawa adalah yang sepadan, betul. Pasal 2 ayat 18. Allah menciptakan perempuan itu menjadi penolong. Bahasa lain disebut eser, bukan beser, saudara. Eser, seorang yang memberikan pertolongan. Jadi bukan lebih rendah, bukan lebih lemah, tidak saudara. Penolong yang sepadan, berdiri sama, duduk sama, ringan sama, berat sama. Itulah wanita, itulah gereja Tuhan, saudara. Kalau kita gereja Tuhan seperti itu, saling menolong, menopang, satu dengan lain sama. Tidak ada ini anak emas, ini anak perak, itu tangan kanan, tangan kiri, tidak ada. Orang yang mempunyai pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang dangkal, karena tidak ngerti firman tuh. Kami ini diciptakan oleh Tuhan saling membangun, saling menolong, saling bahu membahu. Untuk apa? Untuk menjadi gereja Tuhan, untuk menjadi mempelainya Tuhan, untuk menjadi tubuhnya Tuhan, saudara. Ya, jadi seperti itu, bekerja sama, saling mendampingi, memperkuat, jadi sepenanggungan di dalam Tuhan. Ini yang pertama. Jadi bukan penolong, bukan pengerong-rong, bukan apa lagi, malah mengerong-rong. Mengerong tahu saudara? Apa mengerong-rong? Kalau gunung itu digerogoti supaya ambruk. Gunung Roto apa sudah? Banjir, ya kan? Bencana. Kita bukan membuat bencana, buat masalah, tetapi kita akan sama-sama membangun. Kalau ada masalah kita selesaikan bersama, amin. Kalau rusak kita perbaiki bersama-sama, amin. Saudara, jadi itulah gereja Tuhan. Ingat, saudara merasa gereja Tuhan apa bukan? Saudara merasa mempelai wanita atau bukan? Saudara merasa tubuh Kristus apa bukan? Punya tanggung jawab yang besar. Haleluya. Kita lanjut. Yang kedua, saudaraku kasih, kita belajar tentang Hawa, perempuan pertama dalam Alkitab. Disebut setelah jatuh dalam dosa disebut Hawa. Hawa adalah seorang ibu. Seorang ibu. Ibu kota. Ya, ada bapak kota.
hari ibu, ada hari bapak. Ada sekarang ya? Ya. Hari ibu yang terkenal. Ya, saudara. Terus diperingati hari nasional, ada hari bapak nasional. Ada. Tapi ada hari ibu nasional, Ibu Kartini. Nah, saudaraku kasih, dalam wanita pertama ya, ibu pertama namanya Hawa. Kalau perempuan Hawa. Kalau Hawa itu kalau saudara ucapkan mingkem atau mengo, tutup atau buka, Hawa. Makanya bapak-bapak kalau istri itu cerewet itu memang dari sonono. Banyak ngomong dari sonono. Hawa. Makanya kalau saudaraku kasih, ya yang satunya buka mulut, yang satunya tutup mulut. Kalau sama bukanya saudara, geger saudara. Nah, di sini dikatakan saudara, artinya Hawa itu hidup. Maka Hawa disebut sebagai ibu dari semua yang hidup, saudara. Dan ibu itu kebanyakan, boleh katakan 99% melahirkan. Ada bapak melahirkan anak. Tidak ada saudara ya. Ibu yang melahirkan anak. Hawa melahirkan anak siapa saja disebut dalam Alkitab? Kain, Habil, Set. Anak-anak perempuan dalam Alkitab tidak dicatat. Maka ada yang sedikit saya sampaikan loh. Kain, Habil itu Kain nikah sama siapa? Jadi Adam dan Hawa bukannya melahirkan anak laki, juga anak-anak perempuan ya. Dan banyak lagi putra dan putri yang lainnya, saudara. Dan sekarang kita lihat seorang ibu yang punya seorang tua ya, yang mempunyai anak. Mereka melihat dan menyaksikan bagaimana jadi orang tua, bagaimana jadi ibu. Saudara, merasakan dan menyaksikan dalam hidup kita juga sebagai orang tua, bagaimana melihat dan merasakan tingkah laku anak-anak kita, tingkah laku cucu-cucu kita. Kalau anak-anak kita baik-baik, benar lurus saudara, apa yang saudara rasakan? Tenang, tentram. Tapi kalau sudah menyaksikan anak-anak putra putri cucu saudara punya tingkah laku yang buruk, apa yang saudara rasakan? Sedih, susah, bahkan mungkin tidak bisa tidur. Halo, di sini ada anak-anak? Tidak ada ya? Saat ini sudah jadi anak yang baik, benar, atau anak yang hidup menurutnya sendiri, kemauannya sendiri, senangnya sendiri? Ada istilah anak pola. Apa yang diperbuat oleh anak cucu, orang tua, kakek nenek, betul? Betul, saudara. Mari kita belajar hari ini jadi orang tua, kakek nenek yang baik. Kalau di depan mereka yang masih kecil omong yang baik, bukan omong yang jelek. Kita mengajari sesuatu yang baik, bukan yang jelek, saudara. Tapi kita lihat di sini, akibat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menyaksikan, melihat anak-anaknya bergumul dalam dosa dengan dosa. Ini saudara, karena anak-anak orang tuanya berdosa, Adam dan Hawa berdiam menyaksikan, saudara, Kain dan Habil. Apa yang diperbuat Kain dan Habil?
Dua, tidak rukun saudara. Saya tanya saudara, mengapa Kain membunuh Habil? Iri hati. Kok bapak ibu lebih condong kepada adikku, lebih condong ke kakak. Hati-hati, adakah yang seperti ini? Anak kakak iri hati dengan adik, adik iri hati dengan kakak. Bertobat hari ini tiba apa? Akibatnya apa? Yang sangat kejam, pembunuhan. Haleluya. Puji Tuhan kalau kita masih ada dalam kebenaran Allah. Sebelum dosa masuk ke dalam dunia rencana Allah telah disampaikan kepada pria dulu saudara. Kejadian pasal 1 ayat 28. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Oh, pasal 29, 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atasnya, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Apa ini? Ini amanat agung dari Allah kepada pria. Halo pria? Yang wanita tutup telinga, tidak. Ini firman untuk gereja Tuhan, untuk kita semua. Beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah. Haleluya. Tanggung jawab pria yang mendapatkan amanat agung ini. Perintah ini, ketetapan ini, dalam perjanjian baru juga ada amanat agung. Saudara, bukan dunia yang menguasai kita, dunia yang menaklukkan kita, tapi kita harus menaklukkan dunia. Berkuasa dan taklukkanlah itu. Langit, bumi, baik darat, laut dan udara. Itu dunia saudara, ditaklukkan. Nah saudara kasih dalam Yesus Kristus, firman ini bukan hanya untuk pria tetapi seharusnya dibagikan kepada yang lain. Selanjutnya ini untuk pria, untuk wanita dipanggil untuk menjadi ibu. Dalam apa? Dalam rancangan dan rencana Allah bagi umat manusia. Ini wanita sama-sama mendapat tanggung jawab. Kita gereja Tuhan juga mempunyai tanggung jawab yang sama. Saudara, menaklukkan dunia termasuk hidup kita. Pria. Selanjutnya saudara kasih, gereja Tuhan dipanggil untuk yaitu mengemban rencana Allah, rancangan Allah, rencana Allah. Bagi apa? Bagi keselamatan jiwa-jiwa. Saudara, ini yang kedua, seorang Hawa tadi, ibu dari segala bangsa. Saudara, seorang ibu melahirkan anak-anak. Saudara gereja Tuhan, firman Tuhan beranak cucu, berarti beranak cucu jiwa-jiwa. Yesus memberikan amanat agung menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Sudahkah saudara melahirkan jiwa-jiwa baru? Sudahkah saudara membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan? Apakah saudara menjadi gereja yang mandul? Halo? Ini tanggung jawab kita semua. Yang ketiga, Hawa adalah seorang berdosa. Dalam pasal yang ketiga tadi, Adam dan Hawa memakan buah dari pohon yang dilarang Allah untuk dimakan. Saudara, dalam ayat tadi saya lanjutkan itu kata-katanya nanti saya ingat.
Ini kita jemaat. Ingat kita saat hari ini. Ya, jadi jemaat ini ingat, bukan pohon itu yang dimakan, tetapi tentang ketidaktaatan kepada Allah. Jadi dosa ketika menolak jalan Tuhan dan mengikuti jalan yang lain. Saya ambil contoh, ini roti. Ya, ini roti lah. Ini di meja ini roti. Kelihatan semua, tapi ini mic, saudara. Tadi saya mau cari roti, sana belakang ada roti. Terus ada perintah, jangan dimakan itu roti itu. Jangan dimakan oleh roti itu. Terus kita melihat roti. Tidak boleh, kok enak ya roti ini. Terus saudara ambil, saudara makan. Makan. Padahal firman Tuhan jangan dimakan. Tapi saudara melangkah mengambil roti itu. Mama saudara, mengapa kamu makan? Nah, sebab roti kalau batu ya tidak saya makan. Itu artinya ayat ini. Firman Allah. Kalau itu batu, mengapa kamu jadi roti? Mengapa di depan saya ada roti? Kalau itu batu ya tidak tak makan. Siapa mau makan batu? Bukan, akhirnya apa? Kadang-kadang kita membela diri. Bukan rotinya yang salah, bukan pohonnya yang salah. Tapi tindakan kita ini bukan soal rotinya yang salah, makannya yang salah, tapi tindakan kita itu yang salah. Apa kita lakukan itulah yang salah. Itu namanya tidak mentaati jalan Tuhan, tidak mau berjalan mengikuti jalannya Tuhan. Makanya saudara, satu orang melakukan dosa, dosa itu menyebar ke seluruh dunia. Roma pasal 5 ayat 12, dosa satu orang menyebar ke seluruh dunia termasuk saya dan saudara yang mendapat akibat. Saudara, karena dosa apa saudaraku kasih, semua orang berbuat dosa. Kalau sudah hidup dalam dosa, kehilangan kemuliaan tidak ada cahaya kemuliaan, tidak ada ke ciri-ciri hidupnya Kristen, tidak ada kalau kita hidup dalam dosa. Perkataannya tidak ada ciri-ciri hidup kekristenan, hidup kebenaran dalam perkataan perbuatan. Karena apa? Tidak ada kemuliaan Allah, hilang itu. Saudara, ingat, dengan dosa mendatangkan hukuman kematian. Maka dalam Roma pasal 23 pasal 3 ayat 23, karena dosa kehilangan kemuliaan, tidak ada cahaya kemuliaan dalam hidup kita. Jadi manusia jadi gelap, orang Kristen jadi abu-abu, terang tidak terang, gelap tidak terang, tidak gelap. Ya, seperti itu. Selanjutnya ingat, Roma pasal 6 ayat yang ke-23, upah dosa adalah kematian, neraka, saudara. Hawa menyaksikan itu akibat dosa. Anaknya, jadi anak sama anak saling bunuh. Dia melihat, menyaksikan akibat dosa. Perbuatan orang tua yang dilakukan, yang tidak mau bertobat dan putus hubungan dosa itu, akan menyaksikan anak cucu saudara melakukan apa yang saudara lakukan. Banyak dilihat hal itu, saudara. Banyak terjadi hal itu di dunia ini. Tapi jangan sampai terjadi dalam hidup orang Kristen atau jemaat di tempat ini. Di sini dosa anak membunuh anak, Kain membunuh Habil. Dan saya dan saudara ingat, jangan sampai kita ambil bagian di dalamnya. Ini dosa yang ngeri, saudara. Ya, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, oleh manusia di muka bumi, tapi jangan ada di tempat ini. Haleluya. Tapi dosa bukan akhir dari cerita. Ini ada kabar yang sangat bahagia, amin, menyenangkan. Dari mana? Dari Tuhan bagi saya dan saudara hari ini. Yang keempat, saudara, ya, apa? Ada penebus
dosa. Hawa ditebus. Dan penebusan dosa itu ditandai dengan penumpahan darah anak domba Allah. Siapa itu? Yesus Kristus, saudara. Penebusan terjadi karena apa? Kejadian pasal 3 ayat 10. Pada waktu Adam dan Hawa telah melanggar firman Tuhan, dia sembunyi. Bisa menyembunyikan dosa. Saudara menyembunyikan kesal sekali waktu pasti ketahuan. Serapat-rapatnya membungkus bangkai, bangkai itu akan bau. Akan bau. Nah, di sini saudara, Adam dan Hawa sembunyi. Allah datang. Hai Adam dan Hawa, di mana engkau? Mengapa engkau sembunyi? Adam mengakui dosa, mengakui kesalahan. Kesalahan yang besar dia akui. Sulit orang mengakui dosa. Oh, aku salah, aku dosa. Sudah tahu itu salah. Biarpun saudaraku kasih ya ditanyai sana sini, tidak mau mengaku. Tetapi Adam dan Hawa mengakui. Aku takut Tuhan. Jadi dosa itu membuat takut ketemu dengan Tuhan. Tidak bisa ketemu dengan Tuhan, itu dosa. Jadi orang berdosa itu saudara akan kelihatan dalam wajahnya. Kalau saudara belajar psikologi, saudara orang membaca wajah, saudara ngomong membaca wajah itu tahu. Dalam mulutnya bagaimana, bibirnya mengatakan sesuatu. Benar apa tidak, bohong apa tidak, dengan mata, dengan mimik. Saudara, kalau yaitu mereka salah, pertama bibirnya gemetar, kedua gelagapan, dan sematanya sudah tidak bisa nah, berarti itu ada sesuatu yang tidak benar, saudara. Tapi Adam dan Hawa dia mengakui, aku telah melanggar firman Tuhan, menolak perintah Tuhan, jalan Tuhan. Maka Tuhan mengampuni, amin. Katanya begini, kalau yaitu orang pencuri ngaku, semua ngaku, saudara, oh penjara tidak akan muat, saudara. Kan begitu. Tetapi itu dunia, tapi kalau kita mengaku dengan Tuhan, Tuhan Rahman dan Rahimi, dia mengampuni dosa. Cara Tuhan mengampuni dosa bagaimana? Kejadian 3 ayat yang ke-21, Allah membuat pakaian dari kulit, berarti ada binatang yang dipotong, disembelih, darah tertumpah. Binatang yang dibunuh, saudara. Dan diambil pakaiannya, ambil kulitnya untuk pakaiannya, yaitu Adam dan Hawa. Saya tadi tidak sebut, yaitu setelah dosa dia pakai pakaian dari daun. Daun itu kebenaran diri sendiri, merasa benar, merasa hebat, merasa pintar, merasa sudah bisa. Bahkan yang lebih hebat lagi, firman belum disampaikan, aku sudah tahu itu. Firman aku sudah melakukan itu, hebat saudara. Siapa yang sudah melakukan firman Tuhan saat hari ini? Ada yang kata berani? Saya tidak berani, saya masih belajar. Kalau saya sudah melakukan firman Tuhan, berarti saya sudah ada di muka bumi ini, sudah sempurna, masuk surga. Ada yang mengatakan, aku sudah lakukan itu, aku sudah ngerti itu, dan seterusnya. Itu melebihi Tuhan Yesus. Berarti sombong. Melakukan firman tidak usah dipamerkan, tidak usah dicerita-ceritakan, dalam bentuk tingkah laku dan perbuatannya. Saudara, di sini saudara kasih kita melihat nubuat Allah tentang penebusan. Datang melalui garis keturunan Hawa. Maka dari ibu dari segala yang hidup. Kejadian pasal 3 ayat 15, saudara, di sini katakan keturunan perempuan meremukkan kepala ular. Keturunan ular meremukkan tumitnya keturunan perempuan. Saudara, keturunan dari perempuan itu adalah putra Allah yang namanya di mana? Di kayu salib. Setelah dia bangkit, saudara, kepala iblis diremukkan. Setan menyerang Yesus melalui apa?
melalui penyalipan tadi. Saudara meremukkan saudara tumit dari keturunan perempuan. Kami ulangi, keturunan dari perempuan itu adalah putra Allah, yaitu Yesus Kristus yang mati di salib. Setan menyerang Yesus melalui kebangkitan, tapi melalui kebangkitan Yesus yang penuh dengan kuasa menaklukkan dosa, meremukkan kepala setan. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bersyukur saudara percaya Yesus, setan tidak akan menguasai saudara sebab kepala sudah diremukkan. Makanya saudaraku kasih, kalau saudara ketemu dengan ular, kepalanya harus remuk. Kalau badannya remuk, saudara, kepala masih hidup, bisa pulih lagi. Ada ayatnya. Siapa yang takut dengan ular? Inilah penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Tuhan. Tuhan melakukan keajaiban melalui kehidupan Hawa. Amin. Hawa sebagai ibu dari semua yang hidup. Kisah Hawa mengajarkan kepada kita, gereja Tuhan, kejatuhan dalam dosa akibat tidak ketaatan. Ini. Jadi Hawa jatuh dalam dosa karena tidak taat. Namun juga ajaran ini firman Tuhan menonjolkan kasih setia Allah yang sangat dahsyat luar biasa dalam wujud penebusan dosa. Sehingga kita tidak akan mengalami kematian, tapi kehidupan selama-lamanya. Amin. Kisah Hawa juga mengajarkan kita untuk tetap pegang firman Tuhan. Jangan lepaskan firman. Apa yang kita dengar, kita percayai, kita mempercayai dan mempercayakan hidup kita kepada firman. Karena firman satu-satunya kebenaran, saudara, yang menuntun kebenaran, kekudusan, kemuliaan, dan kesempurnaan. Mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kemanusia. Sudah mau diberkati Tuhan. Barang siapa yang mendengar firman Tuhan dan melakukan, diberkati. Barang siapa yang mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan, juga diberkati. Yang ketiga, taat pada firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan mengampuni dosa kita. Kalau kita mengaku di hadapan Tuhan, kami tidak tahu apa yang sudah hadapi hari ini. Sekali lagi, wanita Hawa ini adalah kita semua gereja Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebesar apa dosamu, kalau kita mau datang selesaikan, Tuhan akan ubah hidup kita. Dosa membuat celaka, beban berat, masalah terus-menerus, kesakitan sampai kematian. Tapi penebusan membawa mujizat, berkat, keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur kalau kita masih ada sampai hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan dalam itu kita hidup hari ini adalah kemurahan Tuhan. Kita pakai kemurahan Tuhan, kesempatan Tuhan ini untuk kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari
karena kemurahan Tuhan. Tuhan telah menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, memulihkan kita hari ini. Kita telah mendengar firman Tuhan. Kita mau lakukan firman Tuhan. Kita mau andalkan Tuhan. Kita mau taat pada firman Tuhan. Sehingga bukan kebinasaan, kematian, kehidupan Tuhan berikan pada hari ini. Pemulihan, pengampunan, berkat dan mujizat Allah. Haleluya. Angkat tangan saudara, bersyukur, bersyukur. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari kita sembah Dia. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Mari kita sembah Dia, bersyukur. Haleluya. Tuhan tidak mengingat dosa kita, tidak memperhitungkan dosa kita, tapi Tuhan mengasihi kita, mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, bersyukur. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Kami kita sembah Dia. Mohon Ibu Wulan maju ke depan dan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, kemurahan-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh menikmati Tuhan karya kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau menciptakan kami seturut dan serupa gambar-Mu. Kami sangat berterima kasih, kami sangat bersyukur Tuhan atas begitu besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang tertabur dalam siang hari ini Tuhan boleh bermakna dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan selalu, oh Tuhan, berjalan seturut dalam firman-Mu. Kami mau selalu Tuhan menghidupi firman-Mu itu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di mana kami boleh menjadi berkat, di mana kami ditempatkan Tuhan. Dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan bermasyarakat Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa firman-Mu Tuhan selalu menjadi dupa yang harum dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Gembala yang telah menaburkan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih lagi hidupnya, Engkau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Berikan Tuhan seluruh apapun yang Kau mau dalam kehidupannya Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu kemanapun Bapak Gembala pergi Tuhan ditempatkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Tuhan atas jalannya ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya. Inilah doa kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, silakan duduk. Terberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin, puji nama Tuhan. Persembahan kedua akan dijalankan. Saya persilakan untuk pembawa kantong kolektor untuk maju ke depan.
hari ini kita semua dibawa oleh Tuhan untuk tanggung jawab sebagai gereja Tuhan yang Tuhan berikan kemurahan kepada kita semua agar gereja Tuhan boleh bertumbuh dan berkembang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara.